Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu episode ke-6. Kali ini kita langsung live dari Salatiga dan kita akan memasuki hari-hari yang spesial ya. Karena hari ini adalah tanggal bertepatan dengan tanggal 2 Mei. Bertepatan dengan tanggal 2 Mei, teman-teman tentu saja tahu apa hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Dan Hari Pendidikan Nasional ini adalah Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah hari yang spesial karena kita bertepatan memasuki COVID krisis juga, sehingga pasti ada banyak perubahan, ada banyak kebijakan yang akan muncul selama masa pendidikan, selama masa COVID krisis ini dan setelah COVID krisis kali ini. Untuk itu, obrolan Dapur Ibu kali ini akan mengambil tema tentang bagaimana belajar dari COVID-19. Untuk itu kami aturkan terlebih dahulu persembahan pendidikan Hari Pendidikan Nasional dari obrolan Dapur Ibu. Orang tua adalah guru utama dan pertama yang tidak pernah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Peran orang tua sebagai guru masih dianggap sebagai peran warisan sehingga tidak perlu dipersiapkan. COVID-19 datang, orang tua ditantang. Pendidikan berubah, semua ada di dalam rumah. Saatnya kita bergerak, tidak selalu menjadi penonton yang hanya bisa bersorak. Pendidikan itu memerdekakan, bukan justru memenjarakan. Saatnya orang tua percaya diri, pendidikan bukan mengajar, tapi belajar dan memberi teladan. Pendidikan di dalam keluarga, sebuah keniscayaan. Selamat Hari Pendidikan, selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Selamat Hari Pendidikan. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses pendidikan bersama dengan seorang ayah dari 3 orang anak yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, baik itu pendidikan di dalam keluarga maupun pendidikan formal dan informal yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau kita tidak akan kalau sekarang akan kita panggil Bapak Dodi Marianto. Pak Dodi. Siap. Wow. Hari ini spesial sekali Pak Dodi. Oh iya. Iya. Ini sangat spesial buat saya dan tentu saja buat keluarga kami ini. Karena kami menyebut rumah kami ini sebagai padepokan. Artinya tempat di mana seseorang digembleng untuk menjadi dirinya. Insan kamil, manusia seutuhnya. Iya, bagaimana ceritanya Pak Dodi bisa membuat keluarga itu dinamakan sebagai sebuah padepokan gitu Pak? Wah, itu kayaknya wangsit itu mah jelek datang. Jadi itu mungkin sebuah panggilan ya, bahwa biasanya kami itu dulu dididik dari para orang tua berdasarkan pengalaman dari orang tuanya sebelumnya. Itu saya sadari penuh mengenai hal itu, sehingga saya juga merasakan bahwa pengaruh dari bapak ibu saya terhadap pola saya sangat kuat. Nah, ada satu momen yang membuat saya tergelitik bahwa bapak kerap kali bercerita tentang saudara-saudara kami dulu, dari kakek nenek itu bagaimana pola pengajarannya. Dan kemudian banyak cerita itu terkristalisasi dalam diri saya, mendapatkan antitesis ketika berada di kampus yang menyatakan waktu itu lagi ribut mengenai kok sekolah makin lama makin mahal. Nah, waktu itu saya dengan serta merta mengatakan, oh sekolah itu murah.
Dan saya ditantang, lu kok bisa? Ya. Karena faktanya adalah sekolah dari segi angka makin lama makin mahal biayanya. Lah saya juga bingung juga waktu itu, kok bilang saya murah gitu ya. Ya. Tapi saya sudah kepalang ngomong, sehingga kemudian memaksa otak saya bekerja keras untuk membuat solusi atas omongan saya sendiri. Sehingga waktu itu muncul yang namanya di kampus program nyantrik. Begitu. Jadi kami kemudian mencari sosok panembahan. Waktu itu saya bersama dengan memilih sosok Suharsono Sagir, Pak Suharsono Sagir, untuk nyantrik pada beliau. Suruh bawa tas ya saya mau, suruh ngepel saya mau, suruh nyapu saya mau. Yang penting saya diizinkan untuk mengetikkan materi makalah gitu ya. Materi makalah beliau, kemudian membuatkan presentasi. Kemudian ketika beliau presentasi, saya diizinkan duduk di sana. Kok kayaknya asik banget. Dan oleh teman-teman saya bilang, ini murah. Karena saya belajar tanpa perlu membayar. Bahkan kadang-kadang mendapatkan beselan. Dapat uang saku gitu ya. Ini Jang, buat sana beli soto atau beli soto. Sehingga kemudian saya menemukan bahwa ini langkah yang sangat menarik untuk program pendidikan. Langsung belajar kepada seorang panembahan, gitu ya. ahlinya, masternya di sana. Kemudian pola itu saya bawa dengan anak-anak ketika di rumah ya. Sehingga kemudian rumah ini kami namakan sebagai Padepokan. Sebenarnya arti Padepokan itu apa sih Pak? Padepokan itu tempat untuk belajar, menggembleng diri, belajar kepada seseorang yang sudah paripurna. Belajar dengan seseorang yang sudah paripurna. Paripurna itu bukan berarti pensiun ya kawan-kawan sekalian. Paripurna itu tuntas sudah proses pencarian dirinya. Sehingga waktunya untuk meluberkan ilmu yang sudah diperoleh. Bukan berhenti gitu ya. Betul. Dalam tataran orang Jawa, ilmu itu bukan sekedar apa yang tersurat, tapi lebih banyak untuk bisa didapatkan dari apa yang tidak tersurat, tidak tertulis, tidak terkatakan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita hidup bersama keseharian. Sang panembahan itu. Pak Dodi, pas tanggal 2 Mei ini, bertepatan 2 Mei Hari Pendidikan, Pak Dodi pakai kostum kayak gini, saya jadi ingat salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang bernama Ki Hajar Dewantoro. Pak Dodi bisa cerita sedikit nggak tentang beliau ini biar bisa menginspirasi saya terutama gitu ya, untuk bisa membuatnya. Sebelumnya boleh tanya nggak? Aku tadi tuh mendengarkan intromu tuh bagus banget gitu. Ya, saya juga kagum bahwa saya bikin intro, istri saya bisa membuat intro seperti itu. Wow gitu. Dapat dari mana kata-kata itu? Kata-kata itu tuh sebenarnya adalah dari keseharian bersama dengan anak-anak gitu ya. Itu sebenarnya dari suara hati saya gitu. Suara hati saya yang mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya berasal akarnya itu dari dalam rumah gitu. Dari dalam rumah dilakukan secara rileks gitu ya. Dilakukan secara rileks, kemudian alamiah gitu. Ini ada hal-hal alamiah gitu ya. Hal-hal alamiah yang dilakukan oleh seorang anak bersama dengan orang tuanya. Sehingga ibu, bapak itu menjadi guru utama dan pertama bagi anaknya gitu kan, bagi anaknya. Nah, kemudian saya tuh perjuangan ini lama sekali sebenarnya untuk bisa ayo tok sadar, ayo gitu. Nah, hadirnya COVID-19 ini itu mendadak membuat orang tua ditantang gitu ya. Orang tua ditantang untuk bisa kembali menjalankan perannya sebagai ibu, bapak, dan sebagai pendamping, fasilitator gitu belajarnya anak-anak. Nah, ini momen yang luar biasa itu Pak Dodi ya. Jadi itu dari saya sampaikan di intro saya karena itu suara hati saya, dan mungkin akan banyak teman-teman yang merasa cocok gitu ya. Ada suara hati yang seperti itu juga ya. Tidak tahukah kamu bahwa yang kamu tuliskan tadi itu adalah apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro?
Saya nggak tahu. Orang ngerti? Nggak tahu. Oh ya itu Saya nggak tahu. itu sering muncul seperti itu. Saya mungkin boleh membuat dugaan ya bahwa sebagian besar guru di Indonesia ini belum pernah membaca buku tulisan Ki Hajar Dewantara dan buku tentang Ki Hajar Dewantara. Ayo, siapa para guru yang sudah membaca buku-buku Ki Hajar Dewantara? Menarik ini. Ki Hajar Dewantara itu ditahbiskan sebagai bapak pendidikan Indonesia. Yang menarik adalah bahwa pendidikan di Indonesia ini hampir tidak mengambil nilai-nilai prinsip pendidikan yang telah digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Itu sangat menarik. Tidak banyak yang tahu bahwa Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa setiap orang jadi guru, setiap rumah jadi sekolah. Itu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan. Jadi semua orang adalah guru, iya. Semua rumah adalah sekolah. Iya. Sehingga ketika kemudian waktu itu muncul yang namanya homeschool, semua orang merasa bahwa wow, ini sesuatu yang baru. Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan tentang hal itu. Semua orang menjadi guru dan semua rumah menjadi sekolah. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Kita hanya tidak paham. Lalu pendidikan kita merasa kagum, terheran-heran dengan apa yang dicapai oleh tetangga semacam Finlandia, tetangga jauh ini. Sementara teman-teman Finlandia merasa bahwa mereka banyak mendapat inspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Bahkan juga termasuk Montessori menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai gurunya karena banyak mendapatkan inspirasi dari buku-buku beliau. Dan kita para pendidik di Indonesia tidak membaca buku tentang Ki Hajar Dewantara. Yang diingat hanya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Hanya karena itu terpampang pada simbol pendidikan ya. Dikbud waktu itu, Diknas saat ini. Menarik sekali. Dan tidak banyak pula yang mengerti bagaimana menerapkan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sehingga pendidikan kita saat ini justru pendidikan yang bersifat bukan semacam itu, tapi pendidikan yang sifatnya nuturi, mengajarkan. Aku tahu, kamu tidak tahu, maka dengarkan apa yang kukatakan padamu, turuti saja. Sehingga yang muncul untuk anak-anak, lagunya juga Astane Sedeku, mirengake bu guru menawa didangu. Bahasa Indonesia itu Pak Dodi? Duduk manis, tangan terlipat, tadi ya, duduk tangan manis. terlipat, dengarkan apa kata guru, agar kamu siap ketika ditanya. Hanya siap untuk menjawab pertanyaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa Ing Ngarso Sung Tulodo, ketika di depan kita menjadi teladan. Ing Madya Mangunkarso, bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama dengan siswa Mangunkarso, memberikan semangat, inspirasi semangat. Tutwuri Handayani, dan ketika kita berada di belakang memberikan support, daya dorong agar siswa kita melejit menjadi dirinya. Apa tempat pendidikan kita saat ini disebutnya sekolah? Dari mana itu muncul? Bukan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tidak menyebut sebagai sekolah, melainkan sebagai taman. Taman. Apa itu taman? Sangat berbeda secara konsep dengan sekolah. Sekolah lebih banyak menyiapkan orang untuk memenuhi kebutuhan market. Coba lihat bagaimana sekolah-sekolah membuat ukuran. Siswa kami diterima di banyak perusahaan. Sudah memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik. Kebanggaannya di sana. Tidak ada yang menganggur. Ki Hajar Dewantara menyebut bahwa sekolah itu taman. Bukan hanya taman kanak-kanak. Kita yang hanya tersisa hanya taman kanak-kanak. Yang ada di saat ini. Saat ini ya taman kanak-kanak. Kalau SD apa itu? Taman siswa. Taman siswa. Kemudian taman
taman remaja, taman apa? Kemudian taman dewasa, Taman dewasa itu SMA. SM. Oke. Itu apa bahasa taman? Artinya taman apa? Di sana tumbuh banyak bunga-bunga. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, rupa-rupa warnanya. Yeah. Kita tidak memaksa melati untuk menjadi mawar. Yeah. Kita tidak memaksa aneka bunga yang berwarna biru harus berubah menjadi merah semuanya. Tidak. Seragam, nggak ada yang Tidak seragam. ada penyeragaman. Justru keberagamannya itulah yang membuat taman itu indah. Kita ya. menumbuhkan benih sesuai dengan kodratnya. Oke. Sehingga itu sesuai dengan prinsip dasar berkehidupan bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghargai bahwa kita itu memang beragam. Yeah. Tidak mengapa. Kenapa harus semuanya disamakan dari Sabang sampai Merauke? Yeah. Kenapa tidak memberikan keleluasaan untuk menumbuhkan kudrati alami masing-masing anak ini, atau dalam bahasa Islam disebut dengan fitrah dari masing-masing kita ini diciptakannya seperti apa. Sehingga sungguh menyedihkan kalau anak-anak di pantai diminta untuk menggambar pemandangan yang muncul dua segitiga gunung, tidak menggambar yang ada di hadapannya. Laut yang terbentang luas, nelayan yang sibuk untuk menjala ikan, sampan-sampan yang melaju ke lautan. Padahal itulah kita. Kita diseragamkan seolah kita ini adalah semuanya warga pegunungan, kontinental. Sama semua gitu. Dan negara kita adalah negara yang terdiri dari tanah dan air, daratan dan lautan. Dan lautan adalah 2/3 dari wilayah kita. Ini menarik Pak Dodi. Ketika semua ingin diseragamkan gitu ya, semua yang diseragamkan, kemudian kita masuk ke lembaga formal, sekolah-sekolah yang ada memang kondisinya tidak jauh berbeda dengan hal tersebut. Nah, bagaimana sebaiknya idealnya gitu sebuah sekolahan yang di gunung, karena banyak anak-anak gunung tercerabut juga ilmu kegunungannya gitu, karena memang sudah sehari-harinya belajar sesuatu yang sama dengan orang kota gitu, sama. Kemudian anak-anak pantai tadi juga tidak paham tentang lautnya gitu, tidak paham tentang lautnya karena waktunya habis gitu. Waktunya habis untuk menghabiskan modul-modul yang dipaketkan, diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan yang menyusun orang daratan. Nah, itu gimana di pusat itu idealnya? barat sana itu. Ya. Ya, bukan yang di Salatiga. Ini tanah yang berbeda. Kembali terlebih dahulu untuk bahwa kita memang menerima Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Ya. Mari kita terima juga konsep dan gagasan beliau. Kembalikan kepada taman, di mana setiap anak bisa tumbuh sesuai dengan dirinya masing-masing. nanti untuk menjadi manusia seutuhnya. Tidak ada satu peran yang lebih rendah dari yang lainnya, tidak juga lebih tinggi dari yang lainnya. Semua memiliki nilai di hadapan Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian dengan demikian setiap tempat, setiap arena diberikan keleluasaan untuk mengembangkan modul pendidikannya yang sesuai dengan lokalitasnya masing-masing. Nah, kemudian perlu disusun apa yang merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh baik orang gunung maupun orang daratan. Orang gunung, orang daratan maupun orang lautan. Ya, yang setiap mereka memang perlu untuk paham tentang hal itu. Kita bisa rumuskan kembali. Misalnya tentang struktur berpikir. Struktur berpikir baik orang gunung, orang lautan, orang daratan memiliki struktur yang tidak banyak berbeda. Bagaimana logika, struktur berpikir nalar, logis, kemudian aspek sikap skeptik terhadap aneka macam informasi, lalu juga yang tidak mungkin akan bisa kita tarik lagi hal yang bisa kita samakan nantinya adalah mengenai nilai-nilai kebangsaan, karena kita bangsa Indonesia.
Maka kita juga memiliki nilai-nilai luhur sebagai satu bangsa, tetapi tidak mengesampingkan aspek lokalnya. Ini seperti kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan berarti kita mematikan bahasa-bahasa daerah. Kita justru tidak memuliakan bahasa daerah di sana, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Nah, bentuk-bentuk semacam itu yang perlu dikembangkan, sehingga para guru juga perlu untuk mengembalikan bukan sebagai orang yang menyamakan tukang cat yang mengecat semua dinding dengan sama rata, melainkan adalah para perawat taman yang menghargai bahwa melati itu tak kalah indah dengan mawar. Mawar juga tak berarti lebih tinggi dari melati. Masing-masing punya karakteristik dan nilai pada tempatnya. Wah, iya. Ini seru ini ya, karena kalau kita bisa mewujudkan gitu ya, bisa mewujudkan kalau memang tidak bisa dari sekolahan, berarti dari rumah itu dulu ya, Pak Dodi ya. Nah, para orang tua mesti kembali berani untuk mengambil peran tanggung jawab sebagai pemegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Pemegang amanah dari Yang Maha Kuasa yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya adalah orang tua untuk anak-anaknya. Sehingga ketika kemudian mendelegasikan kepada pihak yang lain, seperti halnya taman siswa, taman madya, taman taruna, dan taman dewasa ini, bukan berarti melepas tanggung jawab, melainkan berbagi peran gitu ya. Karena berkaitan dengan kompetensi. Ada hal-hal yang orang tua mungkin tidak kuasai dengan baik, karena ilmu sekarang berkembang dengan sangat pesat. Tidak setiap orang tua pandai matematika. Demikian juga tidak setiap orang pandai bahasa. Tidak setiap orang juga pandai menulis. Nah, masing-masing kemudian membagi peran, termasuk dengan pihak taman tempat anak-anak belajar, taman pembelajaran. Jadi sebenarnya yang harusnya mengajak kerjasama itu adalah orang tua sebagai pihak utamanya gitu ya. Mengajak kerjasama pihak sekolah, pihak institusi, pihak lembaga yang akan menjadi partner dari rumah, pendidikan rumahnya itu ya Pak. Selayaknya memang kontrak sosial itu datang dari orang tua. Selama ini kan terbalik ya. Kadang-kadang orang tua yang dimintain mohon kerjasamanya ya Pak, Bu gitu untuk sekolah ini gitu ya. Oke lah, itu keadaan yang saat ini ada. Tetapi ini waktu yang sangat tepat untuk kita berubah. Pandemi ini memberikan kita pembelajaran banyak sekali, bahwa ada hal yang mungkin sebelumnya luput dari penilaian dan pandangan kita, saat ini harus kita kembalikan ke real yang sebenarnya, semestinya untuk dijalankan. Alamiah semestinya yang harusnya sudah kembali lagi pada on track-nya gitu ya Pak ya, track yang on gitu ya. Yang on track-nya gitu ya. Dan barangkali dari pihak Diknas saat ini dapat mulai mendorong, mengencourage para guru untuk mulai membaca buku-buku Ki Hajar Dewantoro dan membuka ruang-ruang diskusi atas gagasan-gagasan beliau yang ternyata sampai sekarang masih tetap relevan untuk dipahami. Mungkin kita perlu bedah buku kali ya Pak ya, bedah bukunya Ki Hajar Dewantoro gitu. Jadi sama-sama membongkar bareng gitu ya. Iya, kenapa tidak? Bahkan ajak juga sekalian para siswa untuk bisa terlibat di dalam proses menggali gagasan-gagasan para pendiri bangsa ini. Dan ini momen yang sangat luar biasa bagus. Sebagai informasi, hari ini bukan hanya sekedar Hari Pendidikan Nasional, tapi hari ini adalah juga Hari Kemerdekaan, Hari Proklamasi Indonesia menurut kalender Hijriah. Ini tanggal 9 Ramadan. Ini tanggal 9 Ramadan. Tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan jatuhnya dengan tanggal 9 Ramadan. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa, Hari Pendidikan Nasional. Itu juga membangun agar sekolah itu, agar taman pembelajaran itu menjadi tempat
pembelajaran yang bukan saja merdeka untuk anak-anak memilih, tetapi juga memerdekakan. Apa nih Pak bedanya merdeka dan memerdekakan gitu? Ya, merdeka adalah sebuah kondisi Ya. untuk yang bersangkutan. Ya. Boleh memilih, Ya. boleh menetapkan tanggung jawab, boleh menetapkan arah, Oke. boleh menetapkan aneka rupa hal yang berkaitan dengan perkembangan dirinya. Oke. Kemudian memerdekakan adalah artinya bahwa proses itu menuju atau mengarah kepada lahirnya insan-insan yang merdeka dan komunitas yang merdeka. Karena salah satu prasyarat dari kondisi merdeka adalah berarti juga menghargai kemerdekaan liang orang yang orang lain. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti kita merdeka dan boleh menjajah Boleh orang menjajah lain. yang lain. Ya. Baca kembali tulisan Ki Hajar Dewantara yang waktu itu masih memakai nama Suwardi Suryaningrat tentang andai aku seorang Belanda. Itu menohok sekali karena orang Belanda merasa bergembira hendak merayakan kemerdekaan dirinya di tanah jajahannya. Artinya kemerdekaan mereka Iya. itu tidak memberikan penghargaan kepada kemerdekaan liang. Itu bukan gagasan tentang kemerdekaan. Setidak-tidaknya begitulah menurut pikiran Suwardi Suryaningrat. Jadi ini kita memiliki kemerdekaan dan kita juga menghargai kemerdekaan orang lain. Kita menjadi merdeka karenanya, kita tumbuh merdeka dan prosesnya adalah juga mewujudkan komunitas bangsa yang merdeka. Merdeka itu percaya dirinya tinggi. Oh iya. Merdeka itu berarti tidak bergantung pada yang lain selain yang di atas, ya. Yeah. Nah, itu sangat dalam sekali kalau pendidikan bisa merdeka dan memerdekakan. Merdeka itu artinya adalah kita mandiri Yeah. dan punya jati diri. Itu penting, terutama di masa di mana globalisasi terjadi di mana-mana. Yeah. Maka aset yang sangat luar biasa pada setiap orang atau kelompok orang adalah lokalitas. Manakala kita kehilangan akar lokalitas kita, maka kita akan terseret dalam arus yang luar biasa tanpa punya pegangan lagi. Kembali kepada aspek budaya kita. Itu para tokoh pendahulu kita, para leluhur kita, sesepuh kita sudah sangat bijak menetapkan dan memberikan pondasi mengenai arah langkah kita ini. Ya, dalam banget ini ya, dalam banget diskusi segmen 1 kali ini. Dan saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, karena ini live, Anda bisa langsung menulis pertanyaan-pertanyaan di bawah ya, di bawah komen-komen yang ada di sini. Dan kami nanti akan merespon secukupnya waktu yang ada di sini. Kemudian boleh nggak ini acara sedikit spesial? Kita sudah mengambil waktu setengah jam sendiri sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan. Betul. Ditambah lagi. Kita mohon waktu ini agak panjang sedikit panjang, gitu ya. Iya. Mumpung saya sudah dandan segini ini ya, janganlah terlalu biasanya cepat pakai begitu kaos ya, biasanya Iya. pakai kaos dan sebagainya. Dan obrolan dapur ibu ini bisa Anda akses di podcast juga dengan link yang ada di bawah yang sudah saya tuliskan di situ, sehingga kita bisa yang senang dengan audio bisa mendengarkan, kemudian yang senang dengan visual bisa melihat gitu ya. Dan kita akan bersama-sama sekarang membuka pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir ya, yang sudah ada di forum live kita kali ini. Saya ambil dari yang terjauh dulu ya Pak Dodi. Iya, dan yang sudah apa? Sudah tercatat kemarin? Ya, Iya. ini sudah ada Oke. ini ya. Saya ambil yang terjauh dulu dari Bau-Bau. Wah, apa kabar Bunda Iva dari Bau-Bau? Ini tanya. Bau-bau tanah surga. Ini pas banget ini Pak. Luar biasa. Iya. Bau-bau indah sekali. Yang Bau-bau belum pernah tuh ke Bau-bau, iya. datanglah ke Bau-bau. Harus datang ke Bau-Bau. Yang suka gua, speleologi, datanglah ke Bau-bau karena ada gua yang sangat indah. Yang suka menyelam lautan, diving, Lautannya indah datanglah sekali. ke Bau-bau. Iya. Indah sekali. Yang suka sabana,
Datanglah ke ada di Bau-Bau, Bau-Bau. karena di Bau-Bau ada sabana Jadi yang indah. Bau-Bau tuh saya waktu datang ke sana tuh takjub karena isinya semua keindahan alam, gunung, laut, kemudian sabana, goa gitu, semua ada dan Dan yang semua menyukai serba sejarah, indah gitu. di sana ada benteng Terluas ya. di dunia. Iya. Di dunia, bukan ya di Indonesia. Iya, jadi ada Bunda Iva tanya jadi ingat Bau-Bau gitu ya. Pokoknya harus ke sana di Bau-Bau. Bunda mau tanya nih Pak Dodi, Merdeka Belajar dan Belajar Merdeka, apakah evaluasi itu dilakukan oleh pembelajar sendiri gitu? Jadi penilaian asesmennya gitu. Ya, evaluasi itu pertama didasarkan pada tujuan belajarnya. Ya. Jadi itu merupakan kerangkanya, target yang tidak dicapai. Nah, siapa yang menetapkan target? Itu yang penting dulu. Iya, iya. Sasaran siapa yang menentukan? Oke. Sasaran akan sangat baik bila ditetapkan oleh para pembelajar dan para peserta belajar seluruhnya, termasuk fasilitatornya. Okay. Jadi bersama-sama membicarakan tentang tujuan bersama. Kemudian berdasarkan itu kita membuat aneka macam evaluasi. Evaluasi itu bisa dilakukan oleh banyak pihak. Bisa oleh pembelajarnya sendiri memberikan evaluasi tentang dirinya, itu self assessment. Bisa juga diberikan oleh fasilitatornya untuk bisa melihat kerangkanya. Dasarnya sama tapi tujuan dan target yang tidak dicapai yang sudah disepakati tadi. Okay. Bisa juga oleh pihak yang lainnya, yang mungkin profesional yang kita undang untuk memberikan evaluasi atau penilaian. Itu boleh di sana. Bukan berarti kalau kita meminta tolong kepada pihak ketiga atau orang lain untuk memberikan evaluasi artinya kita kehilangan kemerdekaan. Tidak. Karena di dalam penilaian kita juga memerlukan namanya objektivitas. Ada kalanya manakala fasilitator dan pembelajarnya yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran membuat evaluasi, mungkin ada bias di sana. Karena secara emosional terlibat dalam proses pembelajarnya itu. Kita memerlukan orang yang objektif, yang pihak yang tidak terlibat langsung di dalamnya. Gitu Bunda Iva ya, kalau saya punya pengalaman bersama dengan anak-anak di rumah itu kalau mereka mau evaluasi gitu, karena kita tuh sebenarnya di rumah ini tidak ada evaluasi, adanya apresiasi ya Pak ya, adanya apresiasi. Tapi kalau untuk melihat penilaian gitu ya, penilaian anak-anak sampai di mana, saya tidak meminta mereka minggu besok kita ujian ya, minggu besok kita tes ya, tidak. Tapi saya akan menanyakan kepada anak-anak apakah kalau yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil belajarnya ke Bunda, segera kabari Bunda ya. Maka mereka itu mempersiapkan dirinya dengan matang dan akhirnya Bu besok aku presentasi ya. Nah itu ada salah satu cara bagaimana kita akan melihat kesadaran dari anak kita untuk bisa langsung mindfulness-nya muncul gitu ya, bahwa saya siap untuk mendapatkan naik kelasnya gitu, mendapatkan ujian, naik kelas, dan itu ada kesadaran. Oke. Berikutnya Pak Dodi. Ya boleh, sambil lihat begini nih ya, ini proses pembelajaran yang mengasihkan ini. Di bawah pohon ada bayang-bayang sinar, bayang-bayang pohonnya, bayang-bayang daun-daunnya. Wah, itu biasanya seru sekali kami ini di dapur dari episode 1 sampai dengan episode 5 adalah di dapur. Ini episode spesial, kita geser aja. Menghadapnya kita geser. Ini biasanya kita menghadap ke sini gitu kan, menghadap jadi ke sekarang taman, kami menghadap gitu. dapur ini. Sekarang kami menghadap dapur gitu kan, menghadap dapur. Biasanya dari dapur menghadap ke sini. Iya, dan memang heboh banget tadi membawa laptopnya ke taman, kemudian semua heboh, pokoknya kita lakukan berdua semuanya. Ini proses kami belajar untuk bisa berbagi kepada teman-teman ya. Nah, setelah dari mana Bau-Bau kita pindah ke Mesa ini. Jerman. Di Jerman ya, di Austria kayaknya dia. Mesa di Austria ya kalau nggak salah ya. Oh. Itu. Iya. Jerman tuh, iya. Iya, kita nanti jauh banget gitu kan. Aduh, kriuk-kriuk banget Pak temanya gitu ya, kayak kerupuk kriuk-kriuk ya. Terkait pendidikan mau dong Pak didongengin tentang penerawangan Bapak gitu ya mengenai dunia pendidikan di masa mendatang, terlebih-lebih adalah pasca COVID-19 ini Pak. Oke, Mesa tanya seperti itu bukan berarti setelah melihatku dengan kostum seperti ini ya. Ini sebentar lagi kok pas banget gitu ya kostumnya ya. Ada gitu. kepul-kepul dupa muncul di sini ya. Kok kayak dukun gitu ya, seru menerawang jauh gitu ke depan. Tapi paling tidak begini, bahwa setelah pandemi corona ini, itu akan dunia akan berubah. Tidak akan seperti yang lalu lagi.
termasuk di dalamnya tentu saja pendidikan. Ya. Nah, yang menarik, menjelang krisis COVID-19 ini, itu teknologi juga sedang mengalami proses akan revolusi besar, yaitu dari teknologi 4.0 kepada teknologi 5.0. Setiap lompatan teknologi biasanya akan membuat lompatan dalam kehidupan pendidikan kita. Sehingga kalau teman-teman melihat sekarang ada namanya Education 1.0, Education 2.0, 3.0 dan begitu teknologinya mengatakan teknologi 4.0, tiba-tiba pendidikan juga merasa tergesa-gesa perlu menuliskan Education 4.0. Sementara kita sendiri di sini tidak terlalu paham itu. Yang Education 1.0 itu apa, 2.0 apa, tiba-tiba pengen masuk ke 4.0 gitu. iya. Terengah-engah dan kita merasa harus selalu mengejar ketinggalan. Betul. Kenapa tidak kita mengambil jalan yang lain, yang sesuai dengan fitrah kita. Nah, tetapi teknologi yang sudah mondo-mondo itu ya, yang sudah mintip-mintip, yang sudah siap untuk gitu ya. merekah ini yang teknologi 5.0 itu yang mungkin sekarang agak tersamarkan dengan adanya pandemi ini, itu tidak berhenti berkembang. Dugaan saya selesai pandemi ini nanti teknologi 5.0 juga akan siap untuk diluncurkan, dan itu artinya kemungkinan aktivitas pendidikan akan berubah lagi. Kebayang nggak ketika Education 2.0 bekerja itu kita sudah bisa mengambil materi dari internet. Di Education 3.0 kita sudah bisa berbagi materi. Jadi setiap orang bisa aktif untuk terlibat dalam proses sharing materi. Tidak ada orang yang merasa memiliki kewenangan penuh atas sebuah materi. Setiap orang bisa memberikan kontribusi atas materi itu. Jadi sejarah tidak lagi hanya dilihat dari sudut pandang para pemenang. Setiap orang boleh menuliskan angle sejarahnya masing-masing. Itu sangat menarik, tantangan menarik. Betul. Nah, kemudian bagaimana ketika kita akan masuk pada teknologi 5.0? Yang kebayang adalah kecepatan bandwidth internet kita itu akan melesat sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari sekarang, dan kemampuannya untuk melakukan lalu lintas hilir mudik, komunikasi juga akan makin luar biasa. Kalau Bunda streaming saat ini sepertinya delay-nya sudah hampir tidak ada. Nanti itu akan lebih hebat lebih lagi, cepat lagi gitu ya. Saat ini segala sesuatunya bisa sangat mudah. Jadi kalau kita hanya mengandalkan seperti masa lalu yang hanya mengolah memori, ingatan, maka itu sudah akan terengah-engah. Kita sudah akan jelas ingatan kita pasti kalah dengan Google. Anak-anak sudah, kenapa harus mengingat jika saya bisa mencari di Google? Kalau dulu kita harus mengerjakan aneka macam rumus matematika, penyelesaian diferensial integral dengan memikir berat. Saat ini anak-anak sudah bisa memasukkan soalnya ke dalam Wolfram Alpha dan segera muncul jawabannya. Jadi kita perlu untuk mendefinisikan ulang sebenarnya apa yang perlu dipelajari. Nah, kita perlu waspada bahwa dunia akan sangat berubah di dunia pendidikan juga. Nah, sekolah kalau kita lihat saat ini banyak perguruan tinggi mungkin yang sudah akan menjadi museum bila tidak berubah. Karena kalau kita melihat sekarang mungkin belum terlalu mengejala, belum benar-benar seluruhnya berjalan yang pendidikan online. Tetapi online kelas makin lama makin banyak. Perguruan tinggi ternama semuanya sudah berlomba-lomba memiliki online kelas. Suatu saat perguruan tinggi juga perlu untuk merevitalisasi diri, berubah. Kalau tidak ingin kemudian menjadi hanya menjadi sebuah jejak sejarah. Iya betul. Jadi kita harus mulai berpikir mulai dari sekarang, mumpung ini masa pandemi gitu ya, untuk bisa memprediksikan gitu ya, memprediksikan buat Anda yang memiliki sekolah, buat Anda yang menjadi guru, dan kita semua yang menjadi ibu gitu ya, mulai bisa memikirkan bagaimana harusnya proses pendidikan agar sesuai dengan zamannya gitu nanti. Kembali bahwa
himbauan atau gagasan dari Pak Ki dari Ki Hajar Dewantara Dewantara. sangat relevan. Semua orang menjadi guru, semua rumah menjadi sekolah. Kalau dulu saya perlu nyantrik itu datang kepada seseorang, saat ini anak-anak kita itu sudah bisa nyantrik kepada orang yang bahkan belum pernah mereka lihat. Iya, betul. Dan mendapatkan banyak ilmu dan Iya. kasih sayang dari Iya. orang-orang yang hanya dikenal secara virtual. Iya, betul. Yang sosoknya pun belum pernah ditemui. tahu. Barangkali juga hanya terlihat avatarnya, Iya. karena fotonya juga tidak Tidak ada. tercantum di sana. Tapi kerennya saat ini kan semua orang dari seluruh pelosok Indonesia bisa mendapatkan guru dengan kualitas yang sama ya Pak ya. Itu yang menarik. Iya. Sehingga kemudian disparitas apa? Kesenjangan. Ketimpangan pendidikan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Tidak Jawa, ada. mestinya bisa akan segera diatasi kalau kita segera berubah. Iya. Kota dan desa sudah tidak ada Sudah. ada perbedaannya. Saya lagi. dulu tuh deg-degan sekali sebagai orang daerah ketika datang ke institut tempat orang-orang terbaik berada katanya. Ketika masa penataran P4 saya itu masih membawa di tas saya itu komik Asterix dan Obelix. Sampai di sana teman-teman saya yang dari kota itu sudah membawa buku tebal Halliday Resnick. Itu buku fisika yang tebel banget. Waduh, kita itu sampai berdek. Wah, kita Keren ketinggalan banget. jauh. Dan mereka bilang, ini kita sudah pegang ini sejak SMA. Wah, makin redek kita itu. Iya. Tapi ternyata ya berjalannya waktu kemudian teman-teman saya yang kumlot itu justru yang datang dari pelosok-pelosok Nganjuk, pelosok Solo Iya, gitu. iya. Itu yang kemudian melejit. Karena kita dulu aja waktu SMA bahkan kuliah itu kalau pengen cari buku bagus itu harus datang ke provinsi, ibu kota provinsi itu. Betul. Itu yang terjadi saat kami sekolah dulu. Sementara gitu. sekarang anak-anak bisa udah gitu. meminjam buku langsung ke perpustakaan nasional Iya. dari manapun, Iya, dari betul. Sabang sampai Merauke. Merauke. Pertanyaannya adalah, adakah yang sudah pernah meminjam buku di perpustakaan nasional digital kita? Digital ya, perpustakaan digital ya harus buka Ayo. perpustakaan digital karena Iya. bukunya bagus-bagus ya, Bagus-bagus. bagus dan Sayang ini sayang sudah banget dan dibiayai gratis dengan uang kita loh. Ya, Uang kita betul. yang dipakai untuk Betul. menyusun itu, uang rakyat yang di sana, dan kita Betul. berhak untuk mengakses itu. Iya. Lanjut ya Pak Dodi Yap. ya. Oke, ini dari Fikroh Faila di Semarang. Apa kabar Mbak Fikroh? Bapak setuju apakah Bapak itu setuju jika durasi sekolah itu dikurangi jadi 3 sampai 5 jam saja dan mata pelajarannya boleh milih Pak? Saya itu membayangkan tentang hal tersebut gitu. Apa ya? Saya tidak dalam posisi untuk setuju atau tidak setuju. Iya. Kami melakukannya, Iya. itu saja. Iya betul. Ya, kalau yang setuju sama tidak setuju itu para regulator Iya. yang Oke. memiliki kewenangan memberikan aturannya. Iya betul. Kami melakukannya. Kami sudah melakukannya, anak-anak boleh memilih dan di sekolah formal pun juga mereka boleh memilih sesuai dengan kegiatannya. Kemerdekaan itu dimunculkan, itu mulai dari foundernya, mulai dari yayasannya, mulai dari gurunya, mulai dari kemudian akan berdampak kepada siswanya gitu. Ya, bisa kok ya kita memulai perubahan ya. Oh sangat, Iya. sangat bisa. Perubahan itu bisa dimulai Termasuk dari perubahan hanya menggeser dari tempat yang biasanya, kemudian menggeser ke sini. Itu perubahan yang Ini sederhana. perubahan. Sudah Sampai menunjukkan bentuk yang lainnya. bentuk yang Walaupun lain itu ada salah, gitu. ada efeknya yang lain juga sih. Ini mulai gembrobios gini. Ya, setiap perubahan membawa konsekuensi. konsekuensinya itu ya. Dan kalau sudah menetapkan kita hendak berubah, Iya. maka terima konsekuensinya. Iya betul, karena setiap kali perubahan itu ada deg-degannya. Saya kalau Oh, sudah iya. di dapur tadi kemarin saya tenang aja di dapur gitu. Sudah ya. biasa Udah karena- biasa lah, itu wilayah kekuasaan saya gitu. Ketika digeser ke taman yang bukan wilayah kekuasaan saya, ini wilayah kekuasaannya Pak Dodi gitu kan. Karena taman itu adalah tempat bahagianya Pak Dodi, dapur tempat bahagianya saya. Ketika bergeser ke sini ada deg-degan juga, tadi belepotan juga ngomongnya di awal. Ini kalau gitu. teman-teman lihat yang di bawah ini isinya berkakas saya, ini ada dingklik tempat saya duduk nyabut-nyabut rumput. Betul, gitu. ini adalah wilayah peaceful place-nya Pak Dodi gitu ya, adalah di taman. Nanti kalau lihat tukang rumputnya kok ganteng banget gitu ya. Ya ini memang daerah kekuasaan Pak Dodi gitu kan. Sirih itu yang Ada suka sirih. adalah Ara. Jadi Ara Ya. kalau pulang masih suka makan sirih. Makan sirih ya. Nginang. Seperti nenek-nenek saya dahulu kala. Iya. Oke, saya lanjut lagi karena banyak pertanyaannya Oh, oke. gitu ya. Ini dari Mbak Ria Arianti di Pontianak. Apa kabar Pontianak? Ya.
Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Iya, saya izin bertanya ya. Menurut Bapak, bagaimana sih pola pendidikan yang paling pas dan cocok untuk anak usia prasekolah di bawah 7 tahun ya Pak ya? Di bawah 7 tahun secara online. Nah, saat ini kan perubahannya drastis nih Pak. Anak TK itu belajarnya online, padahal mereka ini sebenarnya masih pengen untuk kumpul-kumpul, untuk bertemu sama temannya gitu kan. Dan karena ini sangat bagaimana kondisinya biar mereka bisa merasakan kebersamaan gitu, ini intinya di situ Pak Dodi. Iya, anak-anak pada usia-usia sampai dengan 10 tahun itu tidak perlu terlalu pusing dengan kontennya. Ya. Itu mudah. Ya. Pada usia-usia itu lebih banyak dibangun aspek karakter, Oke. sifat-sifat baik dan produktifnya pada anak-anak ini. Sesuai dengan karakter alamiah mereka. Ya. Nah, bangunan anak-anak ini disusun melalui kegiatan bermain. Maka perbanyaklah bermain. Ya. Bermain pada anak-anak, libatkanlah seluruh aspek dalam dirinya. Ya. Geraknya, aspek fisik, kemudian emosinya terlibat di dalamnya, kemudian aneka panca inderanya dirangsang, Ya. motorik kasar, motorik halusnya juga dirangsang, nalarnya juga dikembangkan. Aspek spiritualnya jangan dilupakan. Ya. Nah, itu pada tahap-tahap dasar ini. Maka kami menyebutnya dengan sederhana sekali, tahapan pada dasar ini adalah ada 4 hal, yaitu iman, akhlak, adab, bicara atau pola komunikasi. Nah, itu yang kami gunakan untuk hal yang penting mereka pelajari pada tahap-tahap itu. Nah, ketika menggunakan online pada anak-anak usia itu, maka dampingi orang tua harus mendampingi anak-anak. Tidak boleh anak-anak dilepaskan pada dunia yang mereka belum kenal. Anda perlu tahu bahwa di dunia itu juga seperti dunia real kita ini. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang baik, ada yang buruk. Dan anak-anak perlu pembimbing agar mereka tidak tersesat di sana. Betul. Para bapak ibu perlu tahu bahwa bahkan mereka-mereka yang mendesain teknologi informasi ini itu mensyaratkan anak-anak itu berusia 14 tahun dahulu untuk boleh punya akun sendiri. Sekarang mungkin diturunkan menjadi 12 tahun untuk boleh punya akun sendiri. Jadi sebelum mereka dilepaskan di dunia itu, maka harus dikuatkan dulu 4 hal itu. Iman, akhlak, adab, bicaranya. Agar mereka bisa menempatkan diri secara baik pada dunia yang mungkin baru. Mereka tapaki jalan yang baru. Mereka tapaki, jangan sampai tersesat. Karena kalau sudah tersesat akan relatif sulit untuk kembali ke jalannya. Meskipun bisa, tetapi tentu perlu usaha yang lebih lagi untuk hal itu. Dampingi, jangan dilepaskan. Iya. Ini kan karena masa COVID-19 ini memaksa semua orang, semua anak kecil-kecil bahkan itu harus belajar lewat online. Gurunya pun aja bingung. Banyak guru TK bingung. Ini harus bagaimana, apalagi playgroup gitu ya. Apalagi playgroup ini banyak yang bingung. Maka kalau contoh yang ada di School of Life Lebah Putih, ini kami yang online adalah orang tuanya, fasilitator, antar fasilitator gitu ya, antar fasilitator online, kemudian fasilitator sekolah memberikan panduan kepada fasilitator yang ada di rumah. Nah, setelah itu mereka praktek bersama anak-anak di dunia real gitu. Kalau anak-anak usia-usia playgroup itu ya tidak selayaknya dimasukkan ke sekolah. Itu ya orang tuanya saja. Orang tuanya yang belajar ya Pak ya. Orang tua cukup menjadi teman bermain anak-anak. Nanti playdate bareng-bareng sama tetangga kanan kiri gitu ya Pak ya. Atau jangan-jangan dimasukkan ke playgroup itu hanya karena orang tuanya malas mendampingi anak-anaknya bermain. Atau Anda panik melihat tetangga kiri kanan kok anaknya di sekolah. Iya betul. Masih 6 bulan sudah dileskan bahasa Inggris. Wow, panik banget semuanya. Ya. Hal ini yang membuat dunia pendidikan kita tidak sehat.
Iya. Sehingga seolah-olah para orang tua sibuk melempar keluar anaknya dari rumah. Iya. Rumah adalah tempat yang pertama dan utama untuk dikuatkan terlebih dahulu 4 hal sebelum mereka keluar. Saya ulang sekali lagi, iman, akhlak, adab, bicara. Iya. Aduh, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Atika Yusrina. Assalamualaikum Pak Dodi, izin bertanya. Kebetulan saya mempunyai 3 anak dengan jarak yang berdekatan, gitu ya. Jika boleh tahu bagaimana dulu cara mendampingi anak-anak karena beda anak beda karakter, kemampuan, keinginan, sedangkan saya juga tidak terlalu menguasai semua materi. Dan jikalau pada akhirnya kita percaya pada sebuah instansi atau lembaga sekolah, hal-hal apa sih ya, atau pelajaran kehidupan apa yang harus tetap kita ajarkan ke anak kita? Nah, itu. Oi, beliau, ayo jawab sendiri. Iya. Ini adalah wajah saya makin berwarna gitu ya. Gak apa-apa. Makin ini berwarna. indah indah Itu semacam indah itu. ya. Iya. Ini suasana yang beda soalnya. Iya. Iya, Mbak Atika, dulu ketika saya bersama dengan anak-anak memang rata-rata usianya yang NSARA itu jaraknya cuma 1 tahun, kemudian Elan jaraknya 6 tahun. Maka di sana saya tidak mengajar. Intinya adalah itu, saya bukan orang atau bukan ibu yang serba tahu, yang harus mengeluarkan yang apa ada di kepala saya untuk anak-anak. Itu namanya mengkerdilkan anak-anak, karena anak-anak itu intellectual curiosity-nya tuh sangat tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Kalau mereka tanya sesuatu, kita belum tentu loh bisa jawab gitu kan. Maka saya selalu menjadi teman belajar anak-anak, teman belajar. Jadi saya adalah ibu yang belajar, bukan ibu yang mengajar, gitu ya. Teman belajar untuk tumbuh bersama, belajar bersama dengan anak-anak. Sehingga kalau mereka misalkan punya usul gitu kan, saya tiap pagi selalu punya buku rasa ingin tahu. Buku rasa ingin tahu, saya tanya ke anak-anak, apa yang kamu ingin tahu hari ini nak, gitu kan. Kemudian anak-anak, aku pengen tahu tentang air, aku pengen tahu tentang mainan, aku pengen tahu tentang pasar. Oke, saya mulai listkan aja. Kan sebagai fasilitator ya, saya mulai listkan aja. Ada pasar, ada air, ada mainan. Kira-kira mana dulu rute yang paling enak kita tempuh untuk belajar ini? Mereka membuat peta belajar untuk keluarga kami. Jadi yang membuat peta belajar itu mereka, saya adalah teman belajarnya. Jadi kita tidak nanti dikasih materi tambah kurang, yang anak TK, kemudian yang gede dikasih pembagian, itu pusing kita nanti yang seperti itu. Alamiah aja. Kalau saya menyukai yang serba alamiah, bahwa anak-anak itu pembelajar sejati, maka dia perlu teman saja. Orang dewasa menjadi teman, bukan orang yang mengajar, menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk dalam pembelajaran, gitu. Dalam pembelajaran dan materinya, konten, bukan. Kita akan belajar bersama. Kira-kira ini baiknya di mana? Kalau kurang baiknya ada di mana? Anak-anak diajak bersama-sama. Nah itu seru kalau menurut saya model-model kayak gitu itu. Iya. Sangat menarik. Iya, kalau mau kerja sama instansi lembaga persekolahan pendidikan gitu Pak Dodi, tadi harusnya yang tetap dipegang di rumah itu apa gitu? Yang pegang di rumah atau dengan sekolah ini? Ini yang ditanyakan yang tetap harus dipegang terus sama orang tua gitu. Oh iya, kalau mengenai hal itu artinya 4 hal dasar itu tadi yang harus dipegang. Iya. Keimanan itu tanggung jawab orang tua, akhlak itu tanggung jawab orang tua, adab itu tanggung jawab orang tua, dan bicara. Oh, tetap 4 itu ya Pak ya. Yang dipegang lah 4 hal itu. Kemudian kalau kita mau melihat bahwa cocok nggak itu sekolahan itu sama value keluarga kita gitu. Lihat bagaimana perkembangan anaknya. Oke. Kalau perkembangan anaknya sesuai dengan yang sudah ibu values keluarga, yang sudah ibu tetapkan sekeluarga, maka lanjut. Oke. Jika tidak, ya geser ya, karena masing-masing keluarga. Nah, ini pentingnya keluarga harus punya value gitu. Kita harus menetapkan, ngobrol sama suami, value keluarga kita itu apa, sehingga itu akan menjadi direction kita untuk bisa memilih kerjasama kita, keluarga kita kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berurusan dengan anak-anak kita. Kalau values itu bukan direction, values itu rambu-rambunya gitu ya. Ada rambunya yang memagari kita untuk tidak keliru. Keliru kanan ke kanan ke kiri ke kanan kiri. On track gitu ya Pak ya. On track ya. Oke. Waktu kita sudah makin. Oh iya, waktu kita makin habis, kayaknya satu lagi ya. Oke. Satu lagi pertanyaan, ini selesai. Kemudian dari Mbak Eti, ini ada di Sleman. Apa kabar Mbak Eti? Ya. Teman baikku. Temannya Pak Dodi ini ternyata ya.
Pak Dodi, apakah homeschooling bisa untuk anak yang autis seperti anak saya? Karena nanti setelah lulus inginnya homeschooling saja. Soalnya di SLB-nya belum ada jurusan autis untuk SMA. Nah, terlambatkah untuk memulainya? Anak saya belum bisa untuk membaca tulis. Untuk saat ini masih fokus ke bina diri saja. Nah, bagaimana Pak Dodi? Bu Septi yang punya pengalaman tentang hal itu. Ini real pengalaman beliau. Iya Mbak Eti. Jadi saya itu punya kakak sulung saya ya. Kakak sulung saya itu adalah Down syndrome gitu ya. Kakak sulung saya Down syndrome. Kemudian saya ini mengamati bagaimana cara ibu dan bapak saya mendidik kakak saya gitu. Cara beliau mendidik kakak saya itu tidak pernah melihat sisi kekurangannya. Beliau ini selalu melihat sisi kelebihan kakak saya, gitu kan. Nah, dicari tahu terus bahwa bukan kognitifnya yang dicari, karena memang sudah tahu bahwa itu Down syndrome, pasti tidak bisa mengejar kognitif dibandingkan anak-anak yang lain. Dicari dulu kelebihan yang lain, karena pasti Allah tidak pernah membuat produk gagal. Gitu. Allah tidak pernah membuat produk gagal. Pasti yang dititipkan amanah kepada kita ini adalah produk yang paling bagus, versi terbaiknya. Maka kita sebagai orang tua perlu mencari versi terbaiknya. Nah, apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu saya? Beliau melihat kakak saya. Pertama adalah sangat rajin, tekun gitu. Kalau membuat kristik itu saya itu nggak sabaran gitu ya. Membuat kristik yang lebar gitu ya, sangat lebar itu kakak saya rajin dan tekun, hanya ngeblok aja waktu itu. Diblok aja, ibu saya sudah membuat gambarnya, kemudian kakak saya ngeblok terus, kemudian habis itu ibu melihat bahwa ini tekun ini. Jadi perseverance-nya, ketangguhannya itu muncul, ada di situ, ulet untuk bisa membuat blog sampai selesai gitu. Akhirnya dilatihlah dengan membuat keterampilan kristik tersebut. Kemudian digali lagi keterampilannya. Salah satu kebiasaan kakak saya itu kalau sudah mandi, kemudian udah cantik, itu langsung berdiri di depan rumah gitu ya, berdiri berjam-jam, itu kuat sekali, dengan dua ujung bibir ditarik ke kanan dan ke kiri, menyapa semua orang. Jadi semua orang disapa. Tindak pundi Bu, mau kemana Bu? Halo, apa kabar? Kabarnya bagaimana? Itu kakak saya lakukan selama berjam-jam. Bapak saya melihat itu kekuatan. Bapak saya melihat itu kekuatan anakku. Apa yang dilakukan bapak saya? Mencari pendidikan untuk anak sulungnya ini dari kota ke kota. Akhirnya ketemulah di kota Temanggung. Ya. Bapak saya melihat aku di kota Temanggung, kemudian kakak saya diasramakan ke sana, dibawa ke asrama sana usia SMP waktu itu ya, usia SMP dibawa ke Temanggung, kemudian latihnya fokus dengan menyapa orang, gitu ya, menarik kedua ujung bibir dan menjadi customer service gitu, kayaknya menjadi customer service itu keren banget. Dan apa yang terjadi, kakak saya akhirnya bisa bekerja di usia SMA-nya itu, bisa bekerja di Hotel Grahita yang ada di Temanggung. Itu semua isinya adalah para tunagrahita. Dan kakak saya menjadi frontliners gitu ya, untuk resepsionis di depan, karena nggak ada orang yang bisa menyamai ketangguhan kakak saya menyapa semua tamu. Secara standar konsisten seperti itu. Kita yang saya aja itu kalau sudah senyum gitu ya, lagi on air gitu senyum gitu, nanti kelihatan cengok gitu itu akan kelihatan sekali. Nah, karena kelebihannya adalah itu, maka dia menjadi karyawan terbaik dan bukan di urusannya sekarang hitung-hitungannya bagaimana, ngitung uang pinter banget, karena dari kristiknya terima uang gitu ya, kemudian dari resepsionisnya, menjadi frontlinersnya dia terima gaji, dia tahu tentang itu, dan itu menurut bapak saya dan ibu saya cukup. Ya, nggak usah dipaksa diferensial integral. Iya, nggak usah sampai ke diferensial integral, pelajaran SMA dan lainnya. Yang diperlukan untuk hidup terlebih dahulu. Iya. Jadi prinsipnya adalah fokus pada kekuatan. Iya. Apa yang dia bisa, dan jangan terlalu risau dengan yang dia tidak bisa. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam hangat dari obrolan Dapur Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah
berharga